Yeah, let's go. Tata cara penanganan perkara. Yang pertama, pemeriksaan oleh KPPU. Yang kedua, pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU. Yang ketiga, putusan KPPU. Yang keempat, upaya hukum kasasi dan eksekusi. Dan yang terakhir yaitu putusan. Alur penanganan perkara. Setiap orang dan atau pihak yang dirugikan pertama membuat laporan, kemudian diajukan ke KPPU. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan oleh KPPU. Selanjutnya melakukan pemeriksaan lanjut oleh KPPU. Kemudian dikeluarkannya sebuah putusan. Di antaranya jika dilaksanakan maka berjalan selama 30 hari. Jika keberatan maka diberi waktu 14 hari. Yang pertama, diajukan kepada pengadilan negeri dan dikeluarkan sebuah putusan. Dan yang kedua, apabila keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dan menghasilkan sebuah putusan. Tata cara pemeriksaan keberatan. Yang pertama ialah KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama. Pemeriksaan dilakukan atas dasar putusan KPPU. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan tanpa prosedur mediasi. Yang ketiga, majelis hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Yang keempat, jika perlu melaksanakan pemeriksaan tambahan melalui putusan sela, majelis hakim memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan, memuat hal yang harus diperiksa dengan alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan. Yang kelima ialah sidang lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai selamanya 7 hari setelah KPPU menyerahkan berkas perkara tambahan. Contohnya, kasus pengadaan tinta pemilu ialah persekongkolan tender. Yang A, adanya arahan dari panitia jika harus diimpor dari India. Yang kedua, Mustika Indra Mas MIM sebagai pemenang meski tidak memiliki angka pengenal impor yang menjadi syarat standar. Yang ketiga, pertemuan dari Hotel Niko dan Semara untuk menentukan satu pemenang dan 3 pelaku usaha sebagai antisipasi. Yang B, dilakukan sanksi. A, 9 pelaku usaha dari 10 terlapor. B, uang sebesar 2 miliar rupiah. Yang C, 8 pelaku usaha mengajukan keberatan. Dalam pasal 38 memiliki unsur-unsur diantaranya setiap orang, yaitu orang perorangan yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, pelanggaran terhadap undang-undang, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, melaporkan, yaitu menyampaikan atau memberitahu apa yang telah dilakukan atau terjadi sesuatu masalah. Selanjutnya, komisi merupakan KPPU. Selanjutnya, pihak yang dirugikan, yaitu adanya sebagian kelompok yang dirugikan akibat adanya persaingan usaha tidak sehat. Lalu di pasal 39 memiliki unsur-unsur diantaranya laporan, yaitu suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya komisi merupakan KPPU. Selanjutnya pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Selanjutnya kerahasiaan, yaitu praktik pertukaran informasi antara sekelompok orang, bisa hanya sebanyak 1 orang, dan menyembunyikannya terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut. Selanjutnya keterangan saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Selanjutnya surat tugas, yaitu surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu di mana isinya menugaskan seorang pegawai atau staf untuk melakukan suatu pekerjaan. Baiklah, selanjutnya mengenai unsur pasal 40. Unsur pasal 40 ini pertama ada komisi itu komisi pengawas persaingan usaha. Selanjutnya ada unsur pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan mengumpulkan atau mengolah bukti yang sudah ada sesuai dengan standar pemeriksaan secara objektif dan profesional. Selanjutnya ada unsur pelaku usaha. Pelaku usaha ialah perseorangan atau badan hukum yang melakukan perjanjian atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Selanjutnya ada unsur pelanggaran undang-undang, yaitu serangkaian kegiatan yang bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya pada pasal 41 unsur-unsurnya sebagai berikut. Pertama ada pelaku usaha. Pelaku usaha ialah perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia melakukan perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha. Unsur kedua yaitu alat bukti, yaitu alat-alat yang memiliki hubungan dengan suatu tindakan yang melawan hukum, di mana nanti alat bukti ini menjadi bahan dalam hal pembuktian. Dan selanjutnya yaitu unsur penyelidikan. Unsur penyelidikan di sini adalah serangkaian hal yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang telah diduga melawan perbuatan hukum. Dan yang terakhir unsur pemeriksaan, yaitu serangkaian tindakan untuk menghimpun dan mengumpulkan data atau bukti yang diolah secara objektif dan profesional untuk diperiksa dan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ada. Selanjutnya yaitu saya akan membahas pada pasal 42 yang memiliki unsur-unsurnya, yaitu pertama keterangan saksi, yang mana menjelaskan bahwa orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ialah sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perbuatan guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya surat dan dokumen, yaitu tulisan penting yang memuat informasi nantinya yang digunakan untuk pada penyidikan. Selanjutnya keterangan pelaku usaha, yaitu adanya penjelasan argumen dari pelaku usaha itu sendiri. Dan terakhir yaitu petunjuk, yaitu berupa suatu tanda atau syarat untuk menunjukkan, memberitahu suatu kebenaran. Selanjutnya unsur-unsur pada pasal 43. Yang pertama yaitu ada komisi, yakni komisi pengawas persaingan usaha itu sendiri. Selanjutnya pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Selanjutnya pelanggaran undang-undang, yakni perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Dan terakhir yaitu putusan. Putusan adalah pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Baik, saya Naufal Reza Saputra akan menjelaskan mengenai pasal 44 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, di dalam pasal 44 itu menjelaskan mengenai pelaksanaan dari putusan, sedangkan pasal 45 itu menjelaskan mengenai upaya hukum terhadap putusan KPPU. Isi pasal 44 dan pasal 45 tidak akan saya sebutkan, namun saya akan menyebutkan beberapa unsur yang membangun dari pasal 44 dan pasal 45. Unsur yang membangun pasal 44 yaitu ada beberapa. Yang pertama itu pelaku usaha. Pelaku usaha sendiri merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha. Nah, selanjutnya ada putusan. Putusan sendiri merupakan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Kemudian unsur selanjutnya itu ada laporan pelaksanaan, yaitu suatu bentuk penyampaian berita baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian ada mengajukan keberatan, yaitu mengusulkan sanggahan apabila pelaku usaha merasa keberatan. Selanjutnya unsur pasal 45. Unsur pasal 45 itu ada pengadilan negeri, yaitu pengadilan yang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Kemudian unsur pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengolahan data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Kemudian pelaku usaha, yang kemudian putusan, dan unsur terakhir ada kasasi, yaitu pembatalan atas keputusan pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan di mana
menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 44 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada beberapa peraturan yang mengaturnya. Yang pertama itu ada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan yang kedua ada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengajuan hukum tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 44 itu diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 67 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Nah, di dalam pasal 65 ayat 1 disebutkan bahwa panitera menyampaikan petikan dan salinan putusan komisi kepada terlapor paling lambat 14 hari setelah majelis komisi membacakan putusan komisi. Dan ayat 2-nya, dalam hal terlapor menolak menerima petikan dan salinan putusan komisi atau tidak lagi diketahui alamat jelasnya sehingga petikan dan salinan putusan komisi tidak dapat diserahkan kepada terlapor, maka panitera membuat berita acara yang memuat keterangan terlapor menolak menerima petikan dan salinan putusan komisi atau tidak lagi diketahui alamat jelasnya. Ayat 3-nya, dalam hal terlapor menolak menerima petikan dan salinan putusan komisi atau tidak diketahui alamat jelasnya sebagaimana yang dimaksud dalam dalam ayat 2, maka putusan komisi akan diumumkan kepada publik melalui situs web komisi. Dan di dalam pasal 66 dijelaskan bahwa dalam hal komisi menilai bahwa terlapor tidak melaksanakan putusan komisi, komisi dapat menyerahkan perkara kepada penyidik untuk diproses secara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang 5 tahun 1999. Dan pasal 67-nya disebutkan dalam ayat 1, dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan KPPU atau putusan pengadilan negeri atau putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka komisi menyerahkan putusan tersebut kepada pengadilan negeri untuk dimintakan penetapan eksekusi. Ayat 2-nya, dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan putusan, komisi dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lainnya di luar upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3-nya, langkah-langkah hukum sebagaimana dimaksud dengan pada ayat 2 dapat berupa yang pertama itu sita perdata dan atau yang kedua penagihan melalui pihak ketiga. Ya, jadi bisa 1 sanksi atau bisa 2 sanksi. Nah, yang ayat 4, tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa upaya persuasif, kemudian teguran tertulis, pengumuman di media cetak maupun elektronik, dan atau dimasukkan dalam daftar hitam pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan komisi. Dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penjelasan pasal 45 mengenai upaya hukum terhadap putusan KPPU, maka dijelaskan di Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 pada pasal 68 sampai dengan pasal 71 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pasal 68 sampai dengan 71 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Nah, di dalam pasal 68 disebutkan bahwa pada ayat 1-nya, terlapor dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan komisi paling lambat 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima petikan dan salinan putusan komisi dan atau diumumkan melalui situs web komisi. Yang ayat 2-nya, keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum pelaku usaha. Dan pada pasal 69 ayat 1, dalam hal majelis hakim pengadilan negeri menilai perlu dilakukannya pemeriksaan tambahan oleh komisi, perintah tersebut dituangkan dalam putusan sela. Selanjutnya, selain diatur dalam
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 mengenai upaya keberatan terhadap putusan KPPU juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Nah, di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini pada bab 2 diatur mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Nah, itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayat 1, keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU. Ayat 2, keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU. Ayat 3, dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk putusan KPPU yang sama dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftarkan dengan nomor yang sama. Yang ayat 4, dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk putusan KPPU yang sama, tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu pengadilan negeri, disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut. Nah, ayat 5, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh ketua pengadilan negeri yang menerima permohonan keberatan ke pengadilan negeri yang ditunjuk. Selanjutnya di dalam perma ini juga mengatur mengenai tata cara pemeriksaan keberatan yang diatur dalam bab ketiga pasal 5 dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ayat 1, segera setelah menerima keberatan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim yang sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang hukum persaingan usaha. Ayat 2, dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama. Ayat 3, pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi. Ayat 4, pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2. Ayat 5, majelis hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulai pemeriksaan keberatan tersebut. Dan ayat 6, dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4, jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak majelis hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh pengadilan negeri lain yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Pasal 46. Yang pertama, putusan. Putusan adalah pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Yang kedua, itu kekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan prospek yang terhadapnya tidak diajukan farzat atau banding. Yang ketiga, yaitu eksekusi, pelaksanaan hukum atas perbuatan melawan hukum. Yang keempat, yaitu pengadilan negeri, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Selanjutnya yaitu teori yang bersangkutan terhadap pelaksanaan putusan komisi sebagaimana diatur dalam pasal 66 dan pasal 67 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU maupun undang-undang persaingan usaha antara lain. Yang pertama, tahapan pertama, jangka waktu dan mentoring. Terlapor tidak mengajukan keberatan waktu 14 hari sejak putusan diterima wajib melaksanakan putusan komisi, menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada komisi paling lama 30 hari. Yang kedua, itu tahapan kedua, apabila pelaku usaha menolak melaksanakan putusan dan tidak melakukan upaya hukum keberatan terhadap putusan, komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan.
Yang terakhir yaitu tahapan eksekusi putusan. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan komisi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terhadap putusan tersebut komisi akan memintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Sistem ekonomi pasar memang lebih banyak memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha dibandingkan dengan kondisi anti persaingan yang adanya pemusatan kekuatan ekonomi dan menghambat pelaku usaha pesaingnya untuk masuk ke dalam pasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya perjanjian dan perbuatan yang bersifat anti persaingan serta penyalahgunaan posisi yang dominan dari pelaku usaha. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang penegakan hukum dan tata cara penanganan perkara serta sanksinya. Permasalahan yang seringkali terjadi adanya persaingan usaha tidak sehat antara para pelaku usaha, dan para pelaku usaha harus mengetahui bagaimana penanganan permasalahan tersebut. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana mekanisme dan penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pembahasannya yang pertama, perkara yang timbul karena pelanggaran undang-undang ini dapat diajukan karena adanya pengaduan dan dapat juga tanpa adanya pengaduan. Yang kedua, pemeriksaan pendahuluan diajukan selambat-lambatnya 30 hari, lalu pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 hari, lalu putusan secara terbuka selambat-lambatnya 30 hari, dan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding dan kasasi setelah putusan disampaikan. Yang ketiga, dalam perkara persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, dapat dikategorikan perbuatan pidana. Dan mengenai perkara perdata adalah berkaitan dengan penetapan ganti rugi untuk pelaku persaingnya yang dirugikan. Dan yang keempat, persoalan gugatan ganti rugi bisa dilakukan langsung kepada pengadilan negeri setelah komisi memutuskan adanya suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Memberikan kesimpulannya, yaitu dalam dunia usaha seringkali terjadinya persaingan tidak sehat, sehingga menimbulkan kerugian bagi pesaingnya. Untuk mendapatkan tuntutan hak pesaing, maka terdapat mekanisme penanganan perkara persaingan tidak sehat dengan melakukan kepada KPPU. Selain mengatur tentang sanksi administratif, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang sanksi pelanggaran terhadap undang-undang. Ini yang dikenakan ancaman pidana, yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu berupa pidana denda, sedangkan untuk pidana tambahan dengan menunjuk pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard.